Yo, ketemu lagi bareng gue. Oke guys, kali ini gue akan ngobrol-ngobrol seputar modifikasi Honda Brio tahun 2019. Wah, penasaran kan seperti apa ya modifikasi yang dilakukan oleh ownernya? Untuk itu jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like dan share video ini. Nah, buat kalian yang mobilnya mau diliput oleh Seva.id bisa banget. Kalian bisa mengirimkan email yang ada di deskripsi. Gue tunggu nih mobil kalian mejeng di channel YouTube-nya Seva.id. Ini dia modifikasi Godaan Laki. Cold like 0 degrees. I'm out the cage, gotta let out the beast. Revolutionary, gotta let out the streets. Locked in the cage, I'ma let out the. Wake up, get out the sheets. We came for one man, forget that peace. You take the west side, take out the east. I'ma put them in the cage, never let out the. I hear them chat to me noise, move too quick, can't stop for the talking. I hear them chat with the boys, man so tough, but man's keep rocking. Just too sharp with the prize, white girls gotta tell me I'm awesome, yeah. Hot like fire on the pine, if you wanna touch me, I'm please. Halo Bro Rishad, apa kabar bro? Sehat-sehat. Wah, sehat. Alhamdulillah. Wah, sehat banget ya, gue kelihatan Sehat lu banget. seger banget nih. Wah, mobil lu keren banget bro, jujur gue nih. Kalau boleh tahu Alhamdulillah. nih, ini Brio tahun berapa bro? Tahun 2019. Tahun 2019. Benar-benar. Mobil pertama? Mobil kedua. Mobil kedua. Sebelumnya pakai apa bro? Sebelumnya pakai Yaris, Bapau tahun 2013. Oke, main ke modifikasi juga? Main ke modifikasi cuma dikit-dikit aja sih karena waktu itu masih SMA gitu kan. Terus mobil juga masih barengan sama kakak. Oke. Waktu itu posisinya jadi ya modifikasi pelek, pendekin udah gitu doang. Oh gitu ya, yang penting looknya keren ya? Yang penting looknya keren. Oh, sekarang di Kalau lu sekarang di kuliah, kuliah, oke? mahasiswa, Upgrade? upgrade ke Brio 2019. dan modifannya juga upgrade gitu. Oke, 2019 ya? 2019. Ini Brio ya? Nah kalau boleh tahu ini konsepnya apa bro? Konsep sih street racing sih banyak orang bilang ya. Oke. Gitu. Ketika pemilihan konsep dimodifikasi, punya referensi? Punya referensi ya dari Instagram, Oke. ya dari orang-orang yang udah modif juga, keren. Cobain di sini tempelin dan ada beberapa yang custom juga kan yang menurut gua keren modelnya. Gue cobain pasang, Oke. alhamdulillah ya beginilah hasilnya. Oke. Lu tipikal yang mana nih? Lihat referensi langsung plak-plakan atau lu lihat referensi 70%, 30% lu improve sendiri? Lihat referensi, nyocokin dulu dari foto, Iya. lihat mobil. Iya. Keren nggak ya? Keren nggak ya? Dan biasanya nggak pengen yang banyak orang pakai sih. Gitu. Oke. Kayak dari velg dan lain-lain lah pengennya, tapi ya makin lama-kelamaan sih pasti banyak yang pakai gitu. Walaupun kita ngebuat dari awal gitu, pasti banyak yang ikutin kalau keren gitu. Iya benar. Oke deh, ini adalah hatchback ya, hatchback mungkin yang akan ada di produsen Honda, Iya. ya kan setelah Jazz Semoga. diganti dengan City ini ya, City baru. City hatchback. City hatchback. Berarti inilah the next hatchback yang akan dijual dengan kencang dan Iya. banyak dipakai sama milenial nih pastinya. Benar, Salah satunya lu benar, udah benar, milih nih ya. benar. Oke bro, nah kalau main dari sektor eksterior sendiri nih bro, Ya. kira-kira dari sektor eksterior yang sudah dimodifikasi apa nih bro? Sebelum kita masuk ke sektor kaki-kaki, kita mau bahas dari sisi body dulu kali. Dari eksterior Oke. yang paling kelihatan sih ya, Oke, kap karbon, cup carbon. terus grill. Oke, grill. Ini ganti punya RS punya. RS punya. RS Sementara punya. Brio lu apa tadi? Tipe E. Tipe? E. Tipe Tipe E, E oke. manual. Tipe E manual. Oke, grill ganti Kalau RS. ganti kan sebelumnya chrome gitu kan. Oke. Kurang garang lah gitu. Cupu banget tuh. Iya. Ya akhirnya pakai yang punya RS punya, terus sama lips depan. Lips custom ya depan, berarti? Custom, Oke. model Thailand gitulah. Custom. Oh, Thai look juga ya. Lihat juga ke arah Lihat Thai juga look. ke sana. Oke, Bro. Sulit nggak sih, Bro, dapat ini, Bro? Enggak sih, banyak yang jual kok. Banyak yang jual ya? Di banyak yang jual. marketplace juga banyak berarti ya? Di marketplace dari Instagram gitu biasa. Oh, yang jual. banyak. Oke, siap. Nah, Bro, kalau dari samping ada nggak, Bro? Samping nggak ada sih, paling belakang itu apa namanya? Spoiler. Spoiler. Oke, spoilernya itu custom? Custom tapi model spoon gitu kan. Kalau model asli spoon tuh kan Iya. kayak di Estilo gitu kan Iya. modelnya agak kayak gitu juga kan. Oh. Akhirnya diikutin lah banyak yang di Jazz juga ada, di Brio juga ada. Oke, lu beli jadi apa lu custom? Beli jadi. Beli jadi. Ini beli jadi udah ada yang mass production gitu udah yang jual. Oh, jadi enak ya main modifikasi Brio ini ya? Lumayan gampang. Gampang, oke. Kemudian apa lagi, Bro, selain dari spoiler tadi? Dari sektor belakang? Belakang udah sih paling ada delete apa namanya? Delete emblem gitu-gitu. Delete emblem. Oh, emblem delete biar chrome lu ya? polos. Iya, delete chrome sama emblem belakang ganti yang Honda tapi yang black chrome gitu biar lebih gelap. Biar lebih clean aja gitu belakang. Iya, iya. Jadi benar-benar
konsisten blacknya ya. Iya, konsisten blacknya. Nah bro, kalau kita masuk ke sektor kaki-kaki nih, karena gue lihat mobil lu ini pas banget gitu, fitmentnya enak banget kalau gue lihat gitu. Boleh cerita kalau dari sektor kaki-kaki sendiri, Iya. sudah apa aja yang di Sekitar modifikasi? kaki sih, yang pertama paling kelihatannya pelek sama ban. Oke. Pelek pakai NK SC55. NK SC55. Kenapa pakai itu? Karena jarang orangnya pakai. Oke. Dan kebetulan sebelumnya kan pakai ini velg yang kelima berarti. Kelima. Nah, ini velg kelima. Dan sebelumnya kan pakai velg warna biru. Oke. Nah, tapi cupnya masih belum karbon tuh. Masih polos gitu. Dan akhirnya kenapa ganti yang ini? Ngelihat juga kan warnanya gunmetal sesuai sama ini dan Karbonnya. sama karbonnya. Jadi satu konsep lah gitu warnanya. Dan jarang orang pakai ini velg NK65. Mungkin orang awalnya sih emang lihat kurang banget gitu. Tapi pas setelah dipakein, di setel kaki-kakinya mantep sih. Jadi keren banget. Jadi ya? keren Oke. banget. Pakai NKSC ya? NK SC55 SC55? dibalut dengan ban biasa lah, sejuta mahasiswa. Campur SX2 Oke. dengan ukuran 1950. Nah, spek velg ya? Iya, spek Spek velgnya velg, lebar 7, ET35. Lebar 7, T35, ring 15 ya? 15. Wow, keren sih. Fitmentnya pas banget. Kalau di belakang pakai itu lagi nggak sih? Pakai adaptor? Adaptor lagi nggak sih? Enggak. Enggak? Kalau depan paling chamber aja udah. Oh, depan chamber. Kalau Iya, belakang kalau- nggak ada di ini Nggak lagi ya? Enggak ada. Wow, fitmentnya Kalau- keren banget. Pemilihan velg lu juga keren. Gunmetal sesuai pas Sama- banget sama ininya ya? sama ini. Sama karbon Sama karbon. hoodnya. Oke bro, kalau dari ininya, suspensi sendiri? Suspensi masih custom semua sih. Oke. Dari suspensinya, yang pertama ganti pakai punyanya RS, Yang depan yang depan dan belakang. dan belakang. Oh, lu pakai OEM berarti ya? Oh yang punyanya RS, karena ya itulah lebih kuat. Kaki-kaki punya si Brio RS ini beda dengan yang Brio Satya gitu, Satya Oke, ke bawah gitu iya. dari tipe karena si RS ini emang tergolongnya udah bukan LCGC kan gitu. Iya. Dia kan udah di kelasnya sendiri gitu. Oke. Dan ternyata lebih kuat, emang setelah baca-baca lebih kuat, ya udah daerah ganti ke sini kaki PRS dan PR-nya juga sekalian gitu, tapi dipotong custom PR-nya, ya udah. Oh, pakai RS ya. Berarti dari shock breaker dan Shock breaker dan PR-nya lu PR-nya pakai RS ya? RS ya. so far gimana bro? Bumpy ya bro? So far sih kalau di tol di atas 100 pasti bumpy gitu. Pas Kalau- bumpy ya? Pasti bumpy. Kalau di jalan biasa rata Hah? ya aman, nyaman, masih ngebut enak, nggak limbung dan lain-lain, masih enak. Oke, kapasitas penumpang udah cobain bro? Kapasitas Dengan penumpang posisi segini nih? 4 orang pernah. Gimana? 4 orang pernah. Oke, 4 enak orang dan enak. Malah lebih enak waktu full. Tapi yang di bawah pasti nggak enak. Pasti Iya, iya. gitu-gitu Oh, udah bumpy juga tetap ya, Bumpy bumpy juga berasa tetap. banget. Tapi Oke lebih deh. stabil. Oke siap, mungkin itu seputar eksterior sendiri ya yang Ya. udah lu sharing tadi, ada beberapa banyak sekali perubahan-perubahan yang lu ganti dan pemilihan konsepnya juga harus matang ya, kayak Ya, lu udah benar. matang. Nah bro, kalau untuk ke depan, kira-kira dari sisi eksterior sendiri mau diapain lagi bro? Banyak sih sebenarnya Oke. karbon. Ini dari cover spion, terus ya spoilernya pun pengennya sebenarnya karbon. Oke. Cuma ya belum ada lah. Ini harus ngumpulin lagi terus kan, pelan-pelan. Ya udah terus. Oke, berarti the next-nya adalah concern ke karbon ya? Karbon paling side skirt sih. Side skirt. Side skirt nih yang akan datang sih. Sebenarnya udah mesen side skirt cuma belum datang. Oh, udah pesan? Iya udah pesen kalau side skirt. Oke, jadi dari sektor eksterior juga pun banyak ya untuk kedepannya. Ya, Tapi elemen-elemen karbon akan ada Ya, untuk the next ya. The next. Oke, mungkin kita intip interiornya bro. Siap. Stop that. Stop that. Stop that. Oke bro, nah kita sudah masuk ke interiornya dari Brio lu nih. Siap, siap. Tadi kita sudah ngebahas, lu udah sharing juga seputar eksterior sendiri Ya. dengan konsep street racing. Street Berarti racing. otomatis dari interiornya juga akan disamain ya bro ya. Akan disamain, Oke. pasti udah pasti. Bro, boleh cerita bro, dari sisi interior sendiri nih, sudah apa aja yang diganti? Sisi interior paling kelihatan aja kali ya, nih jok. Oke, Jok pakai Recaro SR7 oke. warna navy, blue navy. Lumayan ini juga sih, lumayan nyaman, lumayan nggak keras ke badan, Iya. nyaman lah, terus nggak pas juga ke badan gua gitu, pas bro. Oke, jadi emang sebelah aja nih bro ya? Yang masih belajar karena sebenarnya sih
Kenapa sebelah aja? Karena awalnya pengen make, cuma ada yang protes. Cewek protes. Oh, cewek lu protes. Wih. Protes ya, jadi ya udahlah. Daripada ribet kan, lebih nyaman pakai ini juga katanya ya udah. Oh. Jadi lebih hemat biaya juga jadinya kan. Bener. Oke, kemudian apa lagi, Bro? Kemudian ada Luffy OBD tuh. Jadi colok ke OBD gitu kan. OBD ya. Colok ke OBD, jadi udah nampilin semua lah, speed, water temp, RPM, oil pressure, volt, dan air fuel, banyak lah pokoknya. Jadi fungsional ya, Bro? Nah, fungsional dan enggak kan kalau yang banyak itu kan ini dia harus pasang sensor lagi. Ya, ribet lah. Ribet lah gitu. Sekarang udah ada yang digital lagi nih ya. Digital. Dan banyak lengkap Dan banget. lengkap banget, tinggal setting aja udah beres. Oke, kemudian, Bro? Kemudian ada shift knob. Oke. Shift knob bukan custom, apa namanya? Impor sini dari Cina, nggak ada merek. Oke. Cuma bagus aja, jadi satu konsep itu hitam tapi ada merahnya, itu ada spot yang dikit lah. Dan dari posisi juga enak ya? Posisi dari enak, jadi Tinggi nggak gitu, nggak di bawah, jadi nggak di enak bawah, banget buat jadi lu enak ganti. banget buat ganti. Terus ada extender dari Keitun sih, tapi ini ya TW lah, Iya. aksesoris. Oke. Tapi lumayan menunjang. Looks-nya juga keren jadi. keren gitu. Oke, kemudian apa lagi nih, Bro? Nih gue lihat ada ini ya, dashback selector ya. Iya, ada selektor udah pakai dashback. Oke, launch penempatan di control. situ ada launch control juga. Ada launch control juga. Oke, kalau dari entertain lu main nggak, Bro? Entertain enggak sih, masih semua masih standar, head unit standar, sound juga masih standar. Oke, berarti emang fokusnya emang dari itu aja deh ya. Fokusnya racing tadi ya, street racing tadi, street performa racing. yang akan yang lu capai ya, yang mau lu capai. Oke, Bro. Tadi lu udah cerita beberapa aja part yang udah lu improve gitu ya, yang udah lu modifikasi. Kemudian gua mau tanya, untuk konsep ke depan kira-kira mau diapain lagi? Dari Konsep interior dulu kita depan, ngomong. dari interior banyak sih, mungkin dari panel-panel AC gitu, Oke. pengen di karbon lah. Oke. Terus kabin segala macem yang warnanya beige nih pengen upgrade ke RS lah gitu, biar hitam semua. Oke, iya. Jadi luar dalam hitam ya, enak banget. Hitam Oke. ya. Jok juga di Iya. red trim hitam semua, jadi biar senada aja gitu semua. Oke, jadi luar dalam black, wah keren banget sih, Luar Bro. dalam. Oke, berarti untuk ke depan nextnya ini beige tadi akan diganti dengan RS ya, Iya, yang black dengan gitu. black semua. Kemudian dari kisi-kisi AC mungkin Kisi-kisi ada ada. penambahan Ya, ornamen karbon ya. karbon. Oke, ada kepikiran buat nambah sibar, Bro? Nah, Pakai itu sibar. pasti sih. Pasti ke depan bakal lebar-bar deh tuh di underbrace segala macem, sibar. Pengennya sih full gitu biar enak di bawahnya, nggak limbung gitu. Oke, mungkin cukup lu sudah cerita dari sektor dari interior Ya, sendiri. cukup sih Dan kalau dan udah ada ini nih bridging nih, ada selektor dashback. Berarti lu dari performa juga lu itu ya, Ya, lu udah perhatiin ada ya, karena untuk perhatiin. menunjang dari street racingnya tadi. Ya, menunjang. Kita lihat kali, Bro ya, Oke, sambil boleh. ngobrol-ngobrol. Siap. Oke, Bro, nah kita masuk ke sesi terakhir nih, ngomongin sektor performa itu engine. Wow, ketika lu buka, ini clean banget ya. Dan apa ya, gua ngelihatnya rapi banget. Jadi lu emang bener-bener ya niat gitu loh. Nggak Iya. kayak ya yang penting gua upgrade deh ya, mau letaknya di mana juga bodo amat gitu kan. Tapi Iya, benar. kayak penataan dari apa namanya? Dari filternya filternya aja gua udah lihat, wah lu memang orangnya apik banget nih. Ya kan, Bro, kalau ngomongin performa nih, kan lu juga fokus dari modifikasi lu ini kan adalah street racing ya. Otomatis performanya harus ditunjang juga dong. Iya, berarti. benar banget. Nah, kalau dari performa, apa aja yang udah dimodifikasi, Bro? Yang pertama Oke. full exhaust ya. Full exhaust. Nah, full exhaust ini dari ADR Motorsport. Oke. Dari Motorsport di daerah Tangerang. Oke, ini full system berarti? Full system dari downpipe, frontpipe, center pipe, resonator, muffler, itu semua. Jadi ini knalpot full system ketiga. 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 Wow. Kenapa, Bro? Yang Kalau maksud gue gini, kan orang jarang gitu ya, menggonta-ganti dari exhaust itu sendiri. Karena biasanya sekali dia pakai dan modif, paling udah gitu. Kayaknya ya udah enak, nyaman. jangka lama gitu. Iya, jangka lama. Lu kenapa nih kok bisa sampai 3 kali? Sebenarnya satu penasaran Oke. gitu kan. Yang kedua nggak suka kalau knalpot itu mereknya beda-beda. Oke. Gitu, nggak tahu kenapa, karena apa ya, kalau beda-beda kita nggak tahu nih satu merek ini nih performanya seberapa sih gitu. Oke. Jadi kalau
si downpipe mereknya ini, resonator mereknya ini, knalpotnya, mufflernya mereknya ini, itu kan bingung gitu. Jadi ya lu menerka-nerka aja dari merek ini nih performanya sekian gitu. Kalau satu merek kan udah pasti gitu. Jadi ketika kita mau ganti mobil atau punya mobil lain mau upgrade ya udah nyaman satu merek ya udah gantinya ke yang itu lagi gitu. Oke, nah untuk exhaust yang pertama pakai apa? Pakai Alpino. Nah, Oke, itu full system. Full system tapi belum ganti center pipe dan cuma downpipe, front pipe, loss reson dan muffler. Itu. Akhirnya next ke ORD. Oke, ORD. Wah, Sempat pakai ORD full system, downpipe, front pipe, resonator dan muffler. Oke. Tapi center pipe masih standar. Oke. Jadinya itu open filter ya berarti. Kemudian apa lagi, Bro? Dari busi ganti pasti. Busi, Iriway, Iridium, Iriway 7. Oke. Terus style clap, yang banyak dilakuin juga ya. Dan yang dilakuin juga untuk menunjang itu sih sebenarnya tarikan atas dan bawahnya itu kan biar ada. Terus kemudian sama oli juga pakai standar, pakai punya AMS. Katanya lebih enak, tapi emang ternyata lebih enak sih pakai punya AMS. Oke, berarti dari sektor mesin banyak ternyata yang udah dioprek. Lumayan banyak ya. Nah, kemudian ada strut bar. Strut bar ini custom. Oke, pakai lower bar. Wah, rigid banget ya. Rigid banget. Nanti apalagi akan ditambah C-bar gitu kan. C-bar. Oke, Bro, kan lu udah juga dyno ya, dapat dari 115 udah. 115. Tapi waktu itu sebelum pakai ini sih. Iya. Sebelum jadi lu masih berasa kurang puas lah sebenarnya. Masih kurang puas. Mungkin setelah pakai yang baru udah di dyno lagi belum? Belum. Nah, niatnya sih emang mau dyno ulang. Dyno ulang kan udah nambah open filter dan ganti exhaustnya baru. Ya harapannya sih pengen lebih baik lah hasilnya gitu. Oke deh. Nah, Bro, ini gua mau tanya juga nih buat konsep ke depan. Dari sektor mesin mau diapain lagi? Konsep ke depan kalau ada rezeki ya mungkin nambah perintilan variasi. Kalau ada rezeki lebih lagi pengennya sih naik ke L15. Naik ke L15 pengennya. Wih, jadi benar-benar ini ya udah dipikirkan ya konsep ke depannya. Pikirin. Oke, Bro, nah mungkin teman-teman yang nonton nih, Bro, punya Brio gitu, pengen memulai gitu. Kira-kira suggestion dari lu, tips dan trik yang bisa lu kasih karena lu sudah menjalani gitu, apa? Mungkin yang banyak orang lakuin juga ya, pasti punya mobil, pengen kelihatan keren itu pasti sektor kaki-kaki sih. Sektor kaki-kaki, velg, ban, dan ya itu kaki-kaki, per, terserah lu mau coil over, mau poter potong, kalau masih mahasiswa ya bentar potong nggak masalah lah sebenarnya, yang penting masih mikirin safety-nya dan lain-lain. Oke, itu ya paling ya dari sektor kaki. Nah, menurut lu nih, karena lu udah jalani, kalau sektor kaki kan kalau kita lihat misalnya udah awam ya, pasti udah banyak orang melakukan. Apalagi, Bro, kira-kira? Selain itu ya biar mobilnya istilahnya udah rendah nih. Udah rendah. Gua makin pede, makin mantap lah jiwa gue kalau makin full exhaust sudah pasti. Full exhaust. Yang menunjang pertama banget itu ya full exhaust itu, sebelum dustek, sebelum oven filter, style clap dan lain-lain ya full exhaust dulu. Full exhaust ya. Oke, dan jangan lupa konsep berarti ya. Jangan lupa konsep. Dan kalau kebetulan sih kalau pribadi ya. Emang nggak tahu dari zaman punya Yaris pun senangnya yang begini modelnya. Iya, street racing ya. Street racing bukan nggak demen. Lebih tertarik ke sini gitu arahnya gitu. Oke, wah siap. Thank you banget, Bro, atas sharing-sharing yang udah lu berikan. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. Amin. Oke, sampai ketemu lagi, Bro ya. Oke, terima kasih. Oke guys, itu dia tadi ngobrol-ngobrol gue dengan Rishad seputar modifikasi Honda Brio tahun 2019. Wow, keren ya, dan pemilihan konsep adalah street racing. Dan semoga sharing yang diberikan Rishad tadi bisa bermanfaat. So, setiap orang mempunyai interest modifikasi yang berbeda-beda. Setiap modifikasi yang dilakukan menjadi kepuasan tersendiri bagi ownernya. Jangan lupa saksikan terus Modifikasi Godong Laki. Ini dia cerita laki-laki yang hobi modifikasi.